berencana Brigadir J. Latar belakang permasalahan dari pembunuhan Brigadir J yang pertama adalah pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J merupakan hal yang sangat penting karena telah menjadi masalah sorotan perhatian masyarakat atau bisa kita sebut dengan viral kalau zaman sekarang. Pembunuhan berencana merupakan kasus yang memiliki tingkat kerumitan tertentu dalam pengungkapannya. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan psikologi forensik dan psikologi kriminal dalam pengungkapan tindak pidana kriminal jenis pembunuhan berencana. Kemudian psikologi forensik juga berguna dalam penyidikan suatu tindak pidana dengan cara memeriksa kondisi kejiwaan yang menderita kelainan, penyakit jiwa, dan lain-lain, yang terlihat secara jasmani atau terlihat secara fisik. Sedangkan psikologi kriminal berupaya mempelajari faktor-faktor psikologis yang berkaitan dengan perkembangan dan pemeliharaan pelaku kriminal, baik individu maupun kelompok. Kemudian untuk masalah penelitian. Yang pertama, bagaimana psikologi forensik digunakan dalam pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J. Dan yang kedua, bagaimana psikologi kriminal digunakan dalam pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J. Pembahasan. Pembunuhan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan meninggalnya seseorang atau beberapa orang. Perbedaan pembunuhan dengan pembunuhan berencana adalah pelaksanaan pembunuhan sebagaimana dimaksud pasal 338 KUHP. Dilakukan segera setelah timbul niat, sedangkan pelaksanaan pembunuhan berencana adalah ditunda setelah timbulnya niat, kemudian menyusun rencana bagaimana akan pembunuhan tersebut. Dan pembunuhan akan dilakukan. Psikologi forensik melakukan nilai psikologis terhadap seseorang untuk tujuan membantu pencarian fakta hukum. Dalam kajian analisis psikologi forensik, pelaku kriminal hukum bergantung pada persepsi masing-masing pelaku. Dalam konsep dasar psikologi ada yang salah dengan pikiran pelakunya, sehingga terlibat dalam perilaku kriminal. Ketidakseimbangan hubungan antara ego dan superego menjadikan manusia lemah dan mengakibatkan lebih besar kemungkinan melakukan penyimpangan atau tindakan kriminal. Perilaku kriminal bukanlah akibat dari kepribadian kriminal, tetapi berasal dari kelemahan ego. Ego yang tidak mampu menjembatani kebutuhan superego dan ide akan melemah dan menjadikan manusia rentan melakukan penyimpangan. Ini dilanjutkan oleh senior kami, Bang Rinaldi. Ferdi Sambo sebagai pelaku. Ferdi Sambo adalah dalang utama kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J. Baradae, diketahui diduga menembak Brigadir J atas perintah Irjen Ferdi Sambo, yang menunjukkan bahwa pembunuhan direncanakan yang menunjukkan pembunuhan bahwa direncanakan. Analisa mengenai kondisi psikologi Ferdi Sambo menunjukkan bahwa ia merasa bisa mengarang kasus pembunuhan yang dilakukannya terhadap Brigadir J. Secara psikologis, hal itu dipengaruhi oleh kekuasaan jabatan Kadif Propam yang dijabatnya. Secara psikologis, kondisi psikologis Ferdi Sambo mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang pada jabatan Kadif Propam atau penyalahgunaan kekuasaan. Sebab dia bisa mengerahkan tidak hanya satuan di bawah Kadif Propam, tapi satuan lain termasuk staf ahli Kapolri sehingga kejahatannya tidak dapat terdeteksi dan tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi Ibu bisa kita lihat pada kasus pembunuhan yang terjadi, Ferdi Sambo menggunakan kekuasaan dan kewenangannya sebagai seorang Kadif Propam yang ia memiliki cukup kepercayaan diri yang tinggi sehingga dapat menyembunyikan kasus yang sudah terjadi. Kemudian
narsisme pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo menunjukkan sikap narsisme karena percaya bahwa ia dapat merekayasa pembunuhan Brigadir J yang dipengaruhi oleh kekuasaan jabatan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimilikinya untuk melakukan tindakan kriminal. Narsisme yang ditunjukkan oleh pelaku berkaitan dengan sifat kognitif dan kepribadian kriminal. Ini mungkin muncul dari kegagalan untuk mendapat kekaguman dan rasa hormat yang seharusnya ditunjukkan korban sehingga mengarah pada tindakan agresif narsisme ganas, yang dalam hal ini pelaku dapat berubah dari sangat menawan menjadi sangat kejam dalam sekejap mata. Narsisme yang ditunjukkan oleh Irjen Paul Verdi Sambo ini bisa kita lihat ketika dia datang pada saat ke Baris Krim Polri, beliau masih dengan percaya dirinya tanpa ada sedikit pun menunjukkan perilaku-perilaku bersalah. Nah, ini juga didukung oleh faktor karena beliau sendiri merupakan seorang jenderal petinggi Polri yang memiliki kekuasaan yang sangat tinggi dalam institusi Polri sendiri, sehingga menganggap beliau bisa merekayasa atau menutupi tindak pidana yang setelah terjadi. Baradae sebagai justice kolaborator. Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, psikologi forensik berkaitan dengan keputusan untuk menjadikan Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Baradae merupakan eksekutor dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Sementara Ferdi Sambo dianggap sebagai aktor intelektual dan pelaku utama. Baradae telah membantu dalam mengungkap kebenaran meskipun sebagai pelaku dalam kejahatan. Dalam kasus Ferdi Sambo dan Brigadir J ini, Ibu, mohon izin kami menjelaskan karena dengan kekuasaan dan kewenangan yang tinggi yang dimiliki Ferdi Sambo sehingga mampu mengendalikan bawahan-bawahannya sehingga berbicara yang tidak sesuai fakta. Jadi pada saat Baradae ini menjadi seorang justice kolaborator yang merupakan salah satu saksi kunci dengan dilihatnya dalam psikologisnya sehingga Baradae menyetujui sebagai justice kolaborator sehingga barulah kasus pembunuhan pada Brigadir J ini bisa terungkap meskipun di sini Baradae merupakan pelaku dalam kejahatan tersebut. Psikologi kriminal. Psikologi kriminal berupaya mempelajari faktor-faktor psikologis yang berkaitan dengan perkembangan dan pemeliharaan perilaku kriminal, baik individu maupun kelompok berkaitan dengan bentuk kriminal termasuk pembunuhan. Berdasarkan perspektif ini, ciri-ciri kepribadian berkontribusi terhadap kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan mahasiswa Hardista. Terima kasih untuk mahasiswa Rinaldi. Next. Kami coba membahas faktor psikologis di dalam pembunuhan secara general. Tentu saja pembunuhan tersebut kita bisa melihat adanya indikasi dikarenakan psikologis yang terganggu. Misalnya keluarga yang terganggu ataupun tidak harmonis, terpecah belah, yang bisa mengakibatkan perilaku menyimpang yang berupa pembunuhan tersebut. Kemudian faktor kepribadian yang berperan sebagai faktor predisposisi individu yang kurang memiliki ketegasan sosial, bermusuhan, menyimpang, kemudian adanya cemburu, kurangnya pengendalian diri, itu tentu yang paling utama sehingga mengakibatkan adanya pembunuhan, kemudian memiliki harga diri yang rendah dan citra diri yang negatif mempunyai kecenderungan untuk melakukan perilaku menyimpang. Dan pengalaman kesehatan emosional dasar yang terbentuk secara tidak sempurna, tidak terarah, kemudian traumatis, dalam beberapa kasus merupakan akibat dari kurangnya sosialisasi secara seriologis yang menyebabkan ketidakmampuan untuk mengontrol impuls secara memadai. Jika kita melihat dari kasus FS tersebut, adanya psikologis dikarenakan pelecehan. Kalau kita berbicara dari jalannya persidangan, adanya pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap saudari PC, itu tentu saja mengakibatkan dampak psikologis terhadap FS yang kalau dikatakan bisa meledak
sehingga terjadinya pembunuhan tersebut. Next. Nah, pembunuhan berencana sebagai perilaku menyimpang. Di dalam kasus tersebut, perilaku terdakwa dijelaskan sebagai perbuatan yang mewujudkan pola pikirnya yang menyimpang. Dia sehat secara mental, namun di sudut pandang psikologi kriminal, ada dorongan untuk melakukan hal-hal yang dianggap benar untuk mewujudkan kepuasan batin si pelaku tersebut. Nah, di sisi lain, terjadi disosiasi antara dirinya dengan lingkungannya dalam berbagai bentuk, secara umum sangat egosentris dan emosional. Bisa dilihat dari sikap terdakwa yang arogan terhadap masyarakat atau temannya. Terakhir, dipandang terdapat kebutuhan terdakwa akan rasa hormat, bahwa kebutuhan akan rasa hormat dari terdakwa berkaitan dengan reputasi dan harga diri, dan dorongan-dorongan tersebut mengkondisikan terdakwa tidak dapat lagi membedakan yang benar atau salah, baik atau buruk, menyimpang atau tidak menyimpang. Ketika seseorang tersebut tidak bisa terkontrol lagi emosinya dan merasa apa yang dilakukannya itu benar, tentu saja terwujudnya perilaku menyimpang yang dianggapnya benar dan layak untuk dilakukan. Adanya kepuasan batin sendiri terhadap si pelaku dalam melakukan pembunuhan tersebut. Next. Aspek kognitif pelaku pembunuhan berencana. Jika kita melihat, pembunuhan berencana bergantung pada kemampuan untuk membuat rencana ke depan yang merupakan keterampilan kognitif yang paling berkembang pada manusia. Yaitu dari Polaszczuk di 2009 menjelaskan 5 jenis skema kognitif pada pelaku kekerasan: beat or be beaten, self-enhancement, self-preservation, I'm the law, and I get out of control. Bisa kita lihat bahwa secara umum pelaku pembunuhan berencana tentu saja sudah menyiapkan langkah-langkah selanjutnya untuk meminimalisir adanya pengungkapan dari pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian sulit untuk menemukan ciri-ciri pelaku ataupun bukti-bukti dari pembunuhan tersebut, untuk menemukan barang-barang bukti dan alat bukti. Pembunuhan berencana tentu saja secara berkelanjutan menyiapkan cara-cara ataupun menyiapkan langkah-langkah ke depannya secara apik sehingga mulus untuk dilakukannya pembunuhan berencana tersebut. Next. Jika kita melihat FS dan gagasan dikaitkan dengan gagasan I'm the law, berkaitan dengan jenis pembenaran diri yang berkaitan dengan memintakan diri sendiri yang berlebihan, di mana pelaku menganggap dirinya lebih unggul secara moral dan berhak, bahkan berkewajiban untuk mendisiplinkan orang lain, sehingga menganggap aktivitas kekerasan mereka yang tujuannya mulia. Kalau kita berbicara dari jalannya persidangan, bahwa yang dikatakan Pak FS adalah dia suruh menghajar, namun berdasarkan keterangan dari saudara RE bahwa dia diperintahkan untuk menembak. Kalau kita berbicara dengan kata menembak tersebut, bahwa tujuan yang dilakukannya penembakan tersebut adalah tujuan yang menurutnya dibenarkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu adalah pelecehan terhadap saudari PC. Next. Nah, dari hasil semua yang telah kami sampaikan, mohon izin bahwa analisa terhadap psikologi forensik pada kasus pembunuhan berencana Brigadir J menunjukkan dua peran utama. Yang pertama, FS sebagai pelaku, Baradae sebagai justice kolaborator, walaupun dia memang sebagai pelaku, karena di dalam prosesnya dia ditetapkan sebagai justice kolaborator untuk mendukung jalannya proses penyidikan dan membuat terangnya tindak pidana yang mengakibatkan Brigadir J tersebut meninggal dunia.
Kemudian psikologi kriminal dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ditemukan bahwa Pak FS sebagai pelaku menunjukkan pola pikirnya menyimpang dan menganggap dirinya sebagai hukum, atau kita bisa disebut I'm the law, di mana beliau merencanakan apik pos setelah meninggalnya Brigadir J dengan berharap semua apa yang disampaikan beliau bisa diterima oleh masyarakat dan para pimpinan Polri dan menjauhkan dirinya dari jeratan pidana. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1 terhadap pembahasan psikologi forensik tersebut, Bu, dari langit psikologi kriminal di dalam kasus Brigadir J. Kami sampaikan, mohon izin untuk saran masukan terhadap eh, pendapat kami yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.